Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, kebijakan terbaru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI menuai polemik. Sekretaris Dewan Syura PA 212 Slamet Ma'arif turut mengkritik kebijakan tersebut. Mewakili PA 212 secara tegas ia menolak kebijakan tersebut. Slamet mempertanyakan sebab kenapa Panglima TNI membuat kebijakan tersebut, padahal menurutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 belum dicabut. Dikutip dari Tribun News, Slamet bahkan mengingatkan dan menurutnya paham komunis itu masih ada. Tak hanya itu, dirinya juga mengkhawatirkan adanya kebangkitan komunis meski pada masa saat ini sudah dilarang. Dibanding mengeluarkan kebijakan membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI, Slamet menyarankan Jenderal Andika sebaiknya fokus pada tugasnya. Pihaknya meminta kepada Panglima untuk fokus pada pemberantasan tindak terorisme kelompok kriminal bersenjata di Papua. Diberitakan sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan keturunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Terkait TAP MPRS 25 tahun 1966, Jenderal Andika menanyakan ada atau tidaknya hal yang dilanggar oleh keturunan PKI di sana. Atas hal itu, Jenderal TNI Bintang 4 itu menegaskan kepada jajarannya untuk patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Dirinya juga meminta kalau ada larangan harus dipastikan pula sesuai dengan dasar hukum. Saya menyampaikan terima kasih. Berita kedua, pemerintah menunjuk aktris Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan bahwa sebagai juru bicara Maudy memiliki beberapa tugas. Di antaranya yakni menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20, para kepala negara dan kepala pemerintahan. Plate mengatakan momentum presidensi G20 merupakan wujud kepercayaan kepada Indonesia dari para pemimpin negara-negara ekonomi terbesar di dunia yang tergabung dalam forum G20. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kata Plate, juru bicara memegang fungsi yang penting dalam penyelenggaraan G20, terutama untuk kegiatan sosialisasi dan promosi presidensi G20 Indonesia. Sejarah ini harus disambut sukacita. Berita ketiga, seorang pria terekam kamera CCTV ketika mencuri di salah satu minimarket yang berada di daerah Karang Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Rabu 30 Maret 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @rangmedia dan viral di media sosial. Terlihat dalam video tersebut pria berjalan lalu lalang melewati rak di minimarket itu sembari memantau keadaan. Dirasa cukup aman, ia terlihat memasukkan beberapa barang ke dalam sakunya. Tak hanya satu, ia berulang kali memasukkan barang ke dalam sakunya tersebut. Berita keempat, mobil Kijang tiba-tiba terbakar seusai AC mati di Jalan Tol Jor kilometer 43.200A Cikunir arah Cakung, Jakarta Timur. Pada foto yang viral di media sosial, terlihat mobil jenis Kijang kapsul itu terbakar utuh. Petugas jalan tol terlihat sibuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sutikno mengatakan, kebakaran terjadi pada Kamis 31 Maret 2022 pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Mobil yang dikendarai oleh IT terbakar di bahu jalan tol. Melihat percikan api keluar dari mesin, pengemudi meminggirkan mobil ke bahu jalan tol. Berita kelima, kawanan maling yang menggasak kotak amal di Masjid At-Taubah di Jalan Pancoran Barat, Pancoran, Jakarta Selatan tampaknya harus menanggung malu sekaligus kecewa. Aksi para pelaku sia-sia karena kotak amal yang dibawa kabur dalam kondisi kosong alias tak berisi uang. Pasalnya sehari sebelum kotak amal itu digondol maling, pengurus masjid sudah lebih dulu mengeluarkan uang yang ada di dalamnya.
Menurut Pukron, kawanan maling itu sudah susah payah mencuri kotak amal tersebut. Peristiwa pencurian kotak amal itu terjadi pada Senin 28 Maret 2022 malam. Aksi para pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, dua orang pelaku terlihat berboncengan sepeda motor. Pelaku yang berperan sebagai joki menepikan motornya di depan masjid. Sementara itu, satu pelaku lainnya turun dari motor dan berjalan ke arah kotak amal yang menjadi target pencurian. Tak butuh waktu lama, pelaku yang bertugas sebagai eksekutor langsung mengangkut kotak amal yang terletak di depan pintu masuk masjid. Pelaku yang mengenakan jas hujan plastik berwarna hijau itu kemudian kembali ke motor dan meletakkan kotak amal curiannya di antara dirinya dan joki. Menurut Pukron, pelaku pencurian kotak amal itu sebenarnya berjumlah 4 orang. Dua pelaku lainnya yang tidak terlihat di CCTV berperan mengawasi situasi sekitar. Pukron menuturkan pengurus masjid berencana melaporkan aksi pencurian itu kepada pihak kepolisian. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.